Seri 8 Bukek Xiansu. Sepasang Pedang Iblis. Cerita, Hoping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 33. Banyak orang pandai sekarang. Aku bukan ketua apa-apa, akan tetapi akulah orang yang paling tua di Pulau Neraka. Aku adalah Cui Beng Koaiong, Raja Aneh Pengejar Roh. Cui Beng Koaiong, aku Tian Liong Pangcu menantangmu untuk mengadu kepandaian. Jagalah seranganku. Nirahai yang merasa penasaran sudah menggerakkan pedangnya, menusuk ke arah dada mayat hidup itu. Akan tetapi betapa kagetnya ketika melihat bahwa mayat hidup yang kini dia percaya adalah seorang kakek yang masih hidup itu sama sekali tidak mengelak. Cerok! Pedang yang mengenai dada itu menempel dan tidak dapat menancap, dan tangan kakek itu sudah meraih hendak menangkap pergelangan tangan Nirahai. Gerakannya cepat dan aneh sekali. Ai! Nirahai menarik pedangnya dan cepat meloncat ke samping, kemudian mengirim serangan lagi, memilih bagian yang lemah, yaitu leher kakek itu. Kembali si kakek aneh tidak menangkis, membiarkan pedang membacok lehernya sambil tangannya mencengkeram ke arah lambung Nirahai. Pelak! Pedang itu kembali tidak dapat menembus kulit leher dan hampir saja lambung Nirahai kena dicengkeram kalau saja dia tidak cepat mengelak dengan gerakan yang amat cepat. Haya! Kau pun hebat, Ketua Tian Liong Pang. Kakek itu terkekeh memuji. Tiba-tiba terdengar sorak-sorai dan pasukan yang dipimpin oleh Bong Jikun telah datang menyerbu. Dari teropongnya Bong Jikun menyaksikan betapa orang-orangnya tewas secara mengerikan. Maklum bahwa tentu terjadi sesuatu yang hebat, dia lalu mengerahkan pasukannya menyerbu, sedangkan dia sendiri bersama Maharia lari mendahului untuk membantu Tian Tok Lama yang sudah ia suruh turun terlebih dahulu tadi. Melihat ini, para tokoh Kangou yang tidak ingin terlibat dalam pertentangan dengan pemerintah, lalu mengundurkan diri dan pergi dari tempat itu. Adapun para anak buah Tian Liong Pang yang mengira bahwa pasukan-pasukan itu hendak menyerbu mereka, sudah menyambut dan terjadilah perang tanding di mana banyak sekali pasukan roboh dan tewas menghadapi tokoh-tokoh Tian Liong Pang yang amat lihai itu. Dia telah membunuh orang-orang kita. Tian Tok Lama menuding ke arah kakek telanjang yang masih bertanding melawan Nirahai. Untung bahwa ketua Tian Liong Pang ini memiliki kegesitan yang luar biasa sehingga cengkeraman-cengkeraman dan pukulan-pukulan Cui Beng Koaiong selalu mengenai angin kosong belaka, akan tetapi semua bacokan Nirahai tiada gunanya, tidak dapat melukai tubuh kurus kering yang kebal itu. Nirahai menjadi makin penasaran dan tidak mau mengalah begitu saja. Kini pedangnya berubah menjadi sinar yang bergulung-gulung, sebagian melindungi tubuhnya, sebagian lagi melakukan serangan-serangan kilat yang semua ditujukan ke arah sepasang mata kakek telanjang. Hei, kau lihai. Cui Beng Koaiong berseru dan kini dialah yang harus menangkis sinar pedang yang bergulung-gulung itu dengan kedua tangannya. Betapapun kebal tubuhnya, tak mungkin dia melatih mata menjadi kebal. Maka tentu saja dia tidak ingin matanya dicongkel keluar oleh ujung pedang lawan. Begitu kakek ini mengeluarkan seruan memuji yang menyembunyikan kemarahannya, tubuhnya bergerak cepat dan angin berdesir-desir menyambar keluar dari kedua tangannya. Nirahai diam-diam terkejut dan harus mengakui bahwa selama hidupnya, baru sekali ini dia berhadapan dengan lawan yang memiliki ilmu kesaktian seperti kakek itu. Maka dia berlaku hati-hati sekali dan mengandalkan ginkangnya untuk selalu menghindarkan diri, mengerahkan sinkangnya untuk melawan sambaran angin pukulan dahsyat itu. Ketika Bong Jikun dan Maharia mendengar bahwa kakek telanjang itu adalah seorang dari Pulau Neraka yang telah membunuh para panglima, mereka lalu menerjang maju, mengeroyok Cui Beng Koaiong. Bong Jikun menggunakan pecutnya yang menyambar-nyambar ganas, berusaha menangkap tubuh dan terutama kedua tangan kaki kakek telanjang dengan ujung pecut. Maharia sudah mengeluarkan senjata bulan sabitnya dan menyerang hebat, meniru taktik Nirahai menyerang ke arah kedua mata, sedangkan Tian Tok Lama tetap mempergunakan ilmu pukulan Hek In Vi Hong Chiang yang biarpun tidak dapat melukai lawan, namun sedikitnya pukulan ini dapat membuat lawan terlempar. Dan setelah dia mengerahkan pukulan-pukulannya ke arah pusar, Cui Beng Koaiong ternyata tidak berani sembarangan menerima pukulan ampuh itu. Dikeroyok 4 orang yang demikian saktinya, betapapun lihai, Cui Beng Koaiong kewalahan juga, akan tetapi dia tertawa-tawa. Hehehe, banyak orang hebat. Maharia menyaksikan kehebatan kakek telanjang itu, menjadi penasaran dan ia membentak. Manusia telanjang tak tahu malu. Lihat aku siapa. Hehe, kau orang berkulit hitam berhidung seperti kakak tua, hehe.
Cui Bengkoayong dengan berani memandang muka dan menentang mata Maharia. Engkau merasa kakimu lumpuh, rebahlah. Hehehe, otakmu miring, ya. Maharia kaget setengah mati ketika merasa betapa ilmu sihirnya sama sekali tidak mempan terhadap mayat hidup itu dan merasa betapa getaran ilmu sihirnya membalik, seolah-olah terbentur pada benteng yang aneh dan kuat. Cui Bengkoayong terdesak hebat, dan anehnya, kalau Ketua Tian Liongpang bekerja sama dengan pimpinan pemerintah menghadapi kakek ini, adalah orang-orang Tian Liongpang sendiri bertempur melawan pasukan yang dipimpin oleh para panglima. Betapapun lihai orang-orang Tian Liongpang, dikeroyok ratusan orang pasukan itu, mereka mandi keringat dan terdesak. Tiba-tiba dari atas gubuk melayang turun Milana yang terus mengamuk. Hebat tentu saja gerakan darah ini dan sebentar saja belasan orang anak buah pasukan berikut dua orang panglima roboh oleh sambaran pedangnya. Pertandingan makin hebat dan kacau balau. Aku ikut. Hahaha, Toa Suheng, aku ikut, jangan borong sendiri ah. Tiba-tiba muncul seorang kakek berkaki telanjang yang mukanya lucu, berwarna kuning. Dia ini bukan lain adalah Kuibun Lomo Ngobo Ek, tokoh pulau neraka yang suka merantau. Begitu masuk, dia lalu secara ngawur menerjang, membantu Toa Suhengnya dan disambut oleh Tian Tok Lama. Pendeta lama ini maklum bahwa orang yang menjadi sute dari mayat hidup tentu lihai sekali, maka datang-datang, dia memapakinya dengan pukulan Hek In Vi Hong Chiang yang mengeluarkan uap hitam. Wah berbahaya. Kuibun Lomo tertawa, cepat mengelak dan menggunakan ilmu memindahkan tenaga. Sambil mengelak dia menghantam dari samping, seolah-olah memindahkan atau memutar tenaga lawan untuk menghantam pemiliknya sendiri, ditambah tenaganya sendiri. Omitohut. Tian Tok Lama sempat menarik kembali tangannya dan mencelat mundur, kalau tidak tentu lengannya akan patah oleh tenaga dahsyat, campuran dari tenaganya sendiri yang meliuk ditambah tenaga lawan baru ini. Kuibun Lomo tertawa-tawa, akan tetapi dia segera menjadi sibuk sekali setelah Tian Tok Lama menjalankan pukulan. Memang tingkatnya masih kalah oleh pendeta lama itu, hanya karena kakek ini memang mempunyai banyak ilmu aneh, maka dia masih mampu mempertahankan dirinya. Wah wah wah, ada pesta besar. Semte engkau tidak akan menang melawan si gundul itu. Berikan kepadaku. Tiba-tiba muncul seorang kakek lagi yang mukanya pucat seperti muka si mayat hidup. Akan tetapi begitu dia datang dan menangkis pukulan Tian Tok Lama, pendeta lama ini terjengkang dan terhuyung-huyung ke belakang. Melihat ini, Maharia cepat menubruk maju dan menghadapi kakek yang baru tiba ini. Kakek ini bentuk tubuh dan mukanya serupa benar dengan Kuibun Lomo, akan tetapi mukanya selalu tertawa, matanya lebar sekali dan rambutnya riap-riapan. Tua bangka gila, engkau siapa? Maharia membentak sambil melintangkan senjatanya bulan sabit. Hahaha. Aku siapa dan engkau siapa? Tak tahulah aku perbedaannya, kecuali bahwa engkau jangkung dan aku pendek, bahwa namamu Maharia dan aku disebut Butek Xiaojin, orang rendah, tidak seperti kau yang tinggi. Hahaha. Kakek itu tertawa-tawa. Dia adalah orang aneh dari pulau neraka yang baru sekarang ini muncul, seperti halnya Cui Bengkoayong. Dia adalah sute dari si mayat hidup, dan Ji Suheng, kakak seperguruan kedua, dari Kuibun Lomo Ngobo Ek. Ilmu kepandaian Butek Xiaojin ini luar biasa sekali, bahkan Tewea Suhengnya sendiri segan menghadapi sutenya ini yang biarpun tingkatnya masih kalah sedikit, namun ditutup oleh aneka macam kepandaian ilmu aneh-aneh yang dimilikinya. Sifatnya seperti Ngobo Ek si muka kuning, akan tetapi dia jauh lebih lihai. Kini pasukan pemerintah mulai mengeroyok orang aneh ini, membantu pimpinan mereka yang benar-benar baru sekali ini menghadapi lawan berat. Biarpun pasukan itu seperti sekumpulan nyamuk melawan api menghadapi orang-orang aneh pulau neraka, namun jumlah mereka yang banyak membuat Cui Bengkoayong dan kedua orang sutenya kewalahan juga, apalagi lawan-lawan mereka juga bukanlah orang-orang sembarangan. Cui Bengkoayong dikeroyok dua oleh Nirahai dan Bohong Jikun, keadaan mereka seimbang. Ngobo Ek kewalahan melawan Tian Tok Lama yang lebih lihai, sedangkan Butek Xiaojin mendapat lawan yang tangguh dari Maharia. Kalau mereka masih diganggu oleh ratusan orang pasukan, tentu saja mereka menjadi repot juga. Suchou mengapa nekat membentur kekuatan yang jauh lebih besar? Suchou nakal sekali, tidak menurut omongan Tecu. Tiba-tiba berkelebat bayangan orang dan muncullah seorang pemuda tampan. Melihat munculnya seorang pemuda tampan yang dengan tenang berjalan menuju ke medan pertandingan antara orang-orang sakti itu, beberapa orang prajurit segera mengepungnya.
Akan tetapi pemuda ini melangkah terus seolah-olah tidak melihat atau tidak mempedulikan mereka, matanya tetap memandang ke arah Cui Beng Koaiong yang sedang repot dikeroyok dua oleh ketua Tian Liongpang dan Bong Jikun. Menyaksikan sikap yang angkuh ini, para prajurit menjadi marah dan berbareng mereka menerjang maju. 6 orang banyaknya yang mengepung pemuda itu menggerakkan senjata, menyerangnya dari 6 penjuru. Singgi. Serat. Tampak sinar kilat berkelebat menyilaukan mata dan 6 orang itu dengan pinggang hampir putus terbabat pedang yang menjadi sinar kilat tadi. Kini tampak pemuda itu dengan mata masih memandang Cui Beng Koaiong, memasukkan kembali pedangnya yang bersinar kilat, melanjutkan langkah seolah-olah tak pernah terjadi apa-apa. Para prajurit lainnya memandang dengan mata terbelalak penuh kemarahan akan tetapi juga gentar. Pada saat itu, terdengar bentakan nyaring Tian Tok Lama dan sekali ini dia berhasil memukul lawannya. Kui Bun Lomongo Bou Ek, tokoh Pulau Neraka yang bermuka kuning, yang semenjak tadi memang sudah terdesak biarpun dia masih tertawa-tawa, sekali ini tidak dapat mengelak atau menangkis, bahkan tidak sempat menggunakan ilmu memindahkan tenaga, dadanya terpukul Hek In Fi Hong Chiang sehingga tubuhnya terpental, bergulingan dan dari mulutnya terpancar darah segar. Sam Te. Kau terluka? Butek Xiao Jin yang melihat ini meloncat dekat, menghampiri dan tidak mempedulikan lagi Maharia yang mengejarnya. Hehehe, Ji Suheng, aku pamit. Mendahuluimu, Kui Bun Lomo terengah-engah, akan tetapi masih tersenyum lebar. Wutut. Senjata bulan sabit di tangan Maharia menyambar dan cepat sekali Butek Xiao Jin menggulingkan diri mengelak lalu melanjutkan pembicaraannya dengan Kui Bun Lomo yang sudah menggeletak dengan napas empas-empis. Wah, kau licik, mau pergi dulu, membiarkan aku si tua bangka melanjutkan hukuman di dunia, ya. Hehe, Ji Suheng. Kau pesan apa? Pesan tempat. Kau pesankan untukku satu tempat yang baik, ya. Kembali Butek Xiao Jin mengelak dan balas dengan sodokan tangan ke arah perut Maharia yang membuat Maharia cepat meloncat ke belakang. Di dalam neraka, mana ada tempat yang baik? Hehe. Akan kupesankan untukmu, Ji Suheng. Dekat aku, hehe. Dan terputuslah kata-kata kakek muka kuning yang jenaka itu, berbareng dengan nyawanya yang melayang. Sam Sute, jangan lupa lo. Pada saat itu, Maharia sudah menerjang lagi, marah bukan main melihat betapa lawannya melayaninya sambil omong-omong seenaknya dengan orang lain yang mau mati. Siut. Des. Senjatanya menyambar dan tiba-tiba tubuh pendek itu lenyap dan ketika ia berdongak, dari atas menyambar sebuah benda hitam yang segera meledak ketika menyentuh tanah di dekat Maharia. Maharia sudah cepat meloncat, akan tetapi betisnya masih terkena api yang panas sekali, membuat dia makin marah. Akan tetapi, sambil tertawa-tawa Butek Xiao Jin sudah menaburi jenazah Kui Bun Lomo dengan obat bubuk putih, kemudian meledakkan senjata rahasia dan jenazah itu terbakar, menyala-nyala tinggi sehingga terciumlah bau sangit yang memenuhi tempat pertandingan itu. Suchou, mari kita pergi saja. Pemuda tampan itu kini sudah berada dekat suhunya yang masih dikeroyok dua. Orang baru enak-enak bercanda, kau ganggu saja. Kakek telanjang itu mengomel. Akan tetapi pemuda itu yang bukan lain adalah Wan Keng In, putra majikan Pulau Neraka yang menjadi muridnya, telah menyambar tangannya kemudian mengajak suhunya melompat jauh. Nirahai dan Bong Jikun hendak mengejar, akan tetapi tiba-tiba pemuda itu melemparkan sesuatu ke atas tanah dan asap hitam membubung tinggi, membentuk tirai yang gelap dan mengeluarkan bau yang memuakkan, terpaksa Nirahai dan Bong Jikun mundur lagi. Wah, keringat kalian bau sekali. Aku tidak tahan lagi. Tiba-tiba Butek Xiao Jin berkata dan dia pun meloncat meninggalkan Maharia dan Tian Tok Lama yang sudah mulai mengeroyoknya. Dia ini pun melemparkan benda hitam yang mengeluarkan asap hitam tebal dan sebentar saja menghilang. Di sepanjang jalan ke arah perginya 3 orang manusia aneh dari Pulau Neraka itu, para prajurit yang mencoba menghalang roboh terpelanting ke kanan kiri dalam keadaan tidak bernyawa lagi. Nirahai tertegun, dan diam-diam dia harus mengakui bahwa tokoh-tokoh Pulau Neraka merupakan lawan berat. Dia kini baru sadar bahwa anak buahnya masih bertanding melawan para prajurit pemerintah, bahkan kini Tian Tok Lama, Maharia dan Bong Jikun sudah mengurungnya dengan sikap mengancam. Bong Koksu, hentikan pertempuran ini, katanya kepada Bong Jikun.
Tian Liongpang sudah berani memberontak, akan kami hancurkan, jawab Hong Jikun sambil menyerang, diikuti oleh Maharia dan Tian Tok Lama. Bong Jikun, aku mau bicara, mari ikut ke atas. Tubuh Nirahai melayang ke atas gubuknya. Bong Jikun merasa heran dan meloncat pula mengejar. Kalian jangan ikut. Nirahai membentak ke bawah ketika melihat Maharia dan Tian Tok Lama hendak meloncat naik pula. Apakah kalian tidak percaya kepadaku? Bong Jikun berkata ke bawah. Jangan naik, biarkan aku bicara dengan Tian Liongpang Chu. Ia lalu mengikuti masuk ke dalam gubuk itu. Nirahai menghadapi Bong Koksu, sambil menarik kerudungnya terbuka. Bong Koksu, lihat siapa aku. Bukan main kagetnya Bong Jikun ketika ia melihat wajah yang cantik jelita dan agung berwibawa itu. Cepat ia menjura sambil berkata. Kiranya Paduka Putri Nirahai yang menjadi ketua Tian Liongpang. Nirahai memasangkan kerudungnya kembali. Jangan beritahukan kepada orang lain. Tahukah engkau bahwa aku tidak ingin memusuhi pasukan ayahku sendiri? Aku sedang hendak menguasai dunia Kangou agar tidak terjadi lagi pemberontakan. Kau sudah menyaksikan sendiri kelihayan orang-orang Pulau Neraka, dan tanpa kerja sama mana mungkin kau akan menumpas atau menguasai mereka? Lekas perintahkan pasukanmu mundur. Maharia dan Tian Tok Lama yang menanti di bawah, sudah siap untuk meloncat naik dan membantu kalau Koksu terancam bahaya. Akan tetapi, alangkah heran hati mereka ketika melihat Koksu muncul lagi, lalu berseru dari atas. Semua pasukan, hentikan pertempuran dan mundur. Juga Nirahai muncul dan melengking nyaring. Wai Xiang, hentikan pertempuran. Teriakan-teriakan ini amat nyaring sehingga terdengar oleh semua orang yang bertanding, dan seketika mereka masing-masing kedua pihak mundur dan menghentikan pertandingan. Milana yang maklum bahwa ibunya tentu tidak menghendaki pertempuran melawan pasukan kaisar, kakeknya sendiri, segera memimpin orang-orangnya mundur dan mengelilingi gubuk. Adapun Bong Jikun lalu melompat turun memerintahkan sisa panglima untuk menarik semua pasukan dan dia sendiri memandang ke atas, kepada wanita berkerudung, menjura dan berkata, Tian Liongpang Chu. Tian Liongpang bukan musuh kami, bukan pula pemberontak, maka kami mohon diri. Nirahai mengangkat tangan melambai dan pergilah pasukan itu membawa yang terluka dan meninggalkan yang tewas. Nirahai lalu mengajak anak buahnya pergi pula dari tempat itu. Kiang Lopek, kesinilah, kuobati lukamu, kata Nirahai setelah melompat turun dan melihat betapa lengan kiri Kiang Bok Sem, seorang tokoh Tian Liongpang yang bertubuh tinggi besar seperti raksasa, telah buntung. Raksasa ini dalam pertempuran tadi, menghadapi Pulauan Keng In dan lengan kirinya kena disambar Lam Mo Kiam sehingga buntung. Namun dia masih terus mengamuk melawan pasukan pemerintah. Engkau seorang yang gagah dan setia, Kiang Lopek. Nirahai memuji sambil menaruh bubuk obat dan membalut lengan yang buntung itu. Jangan khawatir, buntungnya lengan kirimu tidak akan mengurangi kegagahanmu. Aku sendiri akan menurunkan ilmu kepadamu. Maka pergilah rombongan Tian Liongpang itu, dan setelah tiba di pusat mereka, benar saja Nirahai mengajarkan ilmu silat tinggi yang membuat Kiang Bok Sem menjadi seorang yang lebih lihai daripada sebelum lengannya buntung. Bahkan ilmu tongkat dengan satu tangan yang diajarkan Nirahai membuat dia lebih lihai daripada Sai Chu Lomo sendiri. Mungkin hanya Tang Wai Xiang saja yang masih dapat menandinginya, dan tentu saja dia masih kalah tingkat kalau dibandingkan dengan Milana. Padang tandus yang gersang itu kini berubah sunyi mengerikan. Di sekeliling pondok yang tinggi itu berserakan mayat-mayat manusia, dan tanah yang kering itu kini basah, bukan oleh air, melainkan oleh darah manusia. Menjelang senja, seorang penunggang kuda menjalankan kudanya perlahan memasuki padang tandus itu. Orang ini adalah Gak Bun Beng. Dia terpaksa berdiam di dalam hutan dan bersamadi, mengobati luka di dalam dadanya akibat pukulan maut terakhir dari Tai Li Lama. Setelah merasa bahwa bahaya telah lewat dan dadanya tidak begitu sesak lagi, Bun Beng bangkit. Hari telah menjadi sore dan tiba-tiba dia melihat beberapa ekor kuda tanpa penunggang berlari ke dalam hutan seperti ketakutan. Cepat ia menyambar kendali seekor yang terseret, dan dengan ringan dia meloncat ke atas punggung kuda itu. Kuda itu meringkik dan berjingkrak ketakutan, akan tetapi setelah mendapat kenyataan bahwa yang menungganginya tidak mengganggunya, dia menjadi jinak. Keempat kakinya menggigil dan tubuhnya lemas. Agaknya terjadi sesuatu yang hebat di tempat pertemuan di bawah sana. Kuda yang patut dikasihani, engkau tentu telah menyaksikan hal-hal yang menakutkan. Tenanglah, dan bawa aku turun ke sana.
Dia lalu menunggang kuda itu menuruni lereng gunung, perlahan-lahan karena kudanya sudah lelah sekali. Beberapa ekor kuda itu adalah kuda tunggangan para panglima yang roboh tewas dan binatang-binatang itu melarikan diri, naik ke gunung dengan ketakutan. Dapat dibayangkan betapa ngeri dan kaget hati Bun Beng ketika kudanya membawanya ke tempat bekas terjadinya pertandingan itu. Di sana-sini berserakan mayat-mayat manusia yang berpakaian seperti orang-orang Kangou. Itulah mayat-mayat para mata-mata, yaitu para panglima yang berpakaian sebagai orang Kangou, ada yang putus kepalanya, ada yang mati dalam keadaan tidak terluka sama sekali. Dan banyak lagi orang-orang berpakaian biasa yang tewas dekat tiang gubuk, akan tetapi lebih banyak lagi mayat-mayat berpakaian tentara. Tempat itu menjadi tempat pesta burung-burung gagak yang memekik dan terbang pergi ketika Bun Beng lewat di atas kudanya, akan tetapi mereka turun kembali setelah Bun Beng lewat, melanjutkan pesta mereka mematuki daging segar dari luka-luka di tubuh mayat-mayat itu yang masih ada darah segarnya. Bun Beng menghentikan kudanya, memandang ke sekeliling dan menarik napas panjang. Betapa mengerikan akibat perbuatan manusia, pikirnya. Setelah memandang mayat-mayat itu, dia terharu, dan lenyaplah semua rasa benci. Mayat-mayat itu sekarang sama saja, tidak terpisah-pisah oleh golongan-golongan lagi, kesemuanya mendatangkan rasa iba dan haru di hatinya. Mayat-mayat manusia yang mati secara sia-sia setelah menjadi mayat pun masih tersia-sia. Haruskah manusia saling bunuh seperti ini? Kembali dia menarik napas panjang, lalu turun dari atas punggung kuda. Ia memungut sebatang golok besar, kemudian digalinya lubang-lubang di tempat itu dan dikuburnya mayat-mayat itu. 5 buah mayat selubang, tanpa membedakan pakaian mereka. Ketika ia melihat setumpuk mayat yang telah menjadi arang, sebuah mayat yang agaknya terbakar, tanpa mengetahui bahwa itu adalah mayat Kui Bun Lomongobo Ek, kakek jenaka dari Pulau Neraka yang pernah mengajarnya mengendalikan layang-layang raksasa sehingga tanpa disengaja menurunkan ilmu memindahkan tenaga kepadanya, Bun Beng menggeleng-geleng kepala dan tak dapat mengerti mengapa ada yang mati terbakar. Dia lalu mengubur pula arang bekas mayat itu. Sampai jauh malam barulah selesai dia menguburkan semua mayat itu, kemudian menunggangi pula kudanya dan meninggalkan tempat mengerikan itu dengan hati berat dan perasaan muak terhadap ulah para manusia yang haus darah. Dia mengerti bahwa mereka yang menjadi korban itu hanyalah manusia-manusia yang diperalat, yang bertempur karena perintah tanpa ada permusuhan pribadi, tanpa alasan, hanya menurutkan perintah semata. Dan yang memerintahkan tentulah orang-orang yang dibencinya itu, Koksu dan kaki tangannya dan agaknya ketua Tian Liongpang juga. Diam-diam dia merasa penasaran dan kecewa sekali, apalagi kalau dia teringat kepada Milana. Mengapa gadis seperti itu, putri pendekar super sakti, terlahir di tengah-tengah lingkungan yang penuh kekejaman itu? Dia menghela napas dan menepuk-nepuk punggung kudanya. Kuda, engkau hanya binatang, akan tetapi pernahkah terjadi di dunia ini binatang berperang saling bunuh-membunuh seperti yang dilakukan manusia, makhluk yang merasa diri paling suci itu? Kuda itu tentu saja tidak bisa menjawab, akan tetapi tepukan-tepukan penuh perasaan pada punggungnya membuat dia menggerak-gerakkan ekornya sambil berjalan perlahan meninggalkan tempat itu. Kui Hong dan Poa Chiok Lin yang hidup bersama sisa anak buah pulau es di tepi pantai utara, menanti kedatangan pendekar super sakti sampai beberapa lamanya, namun yang dinanti-nanti tak kunjung datang. Mereka menjadi prihatin sekali dan untung bagi mereka bahwa pantai yang bertebing tinggi dan di bawahnya terdapat gua itu merupakan tempat persembunyian yang baik. Pula di atas tebing terdapat hutan-hutan yang menjamin mereka dengan sayur-sayuran dan buah-buahan, juga mereka dapat pergi ke dusun-dusun jauh ke daratan untuk mendapatkan segala keperluan hidup mereka sehari-hari. Untuk keperluan daging mereka tidak kekurangan karena selain mereka bisa mencari ikan laut, juga di hutan terdapat binatang-binatang hutan yang dapat mereka buru. Poa Chiok Lin hanya menyuruh mereka yang dapat dipercaya untuk naik ke daratan mencari kebutuhan mereka dengan pesan keras agar jangan sampai ada orang tahu tentang keadaan mereka dan jangan sekali-kali menimbulkan keributan. Yang paling menderita batinnya adalah Kui Hong. Dara ini sudah tidak betah lagi tinggal di tempat itu, dan ingin sekali dia pergi merantau, akan tetapi selalu Poa Chiok Lin mencegahnya dan mengatakan bahwa pamannya tentu akan marah kalau dalam keadaan seperti itu pamannya datang sedangkan Kui Hong tidak berada di situ. Untuk melewatkan waktu dan menghibur diri, Kui Hong menyibukkan diri dengan mencari ikan atau berburu binatang di dalam hutan-hutan. Pada suatu hari, ketika dia mencari ikan ke pantai yang agak jauh dari tempat sembunyi mereka, di pantai dangkal,
tiba-tiba ia melihat sebuah benda terapung di laut, terbawa ombak dan minggir. Setelah dekat, tampak olehnya bahwa benda itu adalah sebuah peti persegi panjang, diikat dengan tali. Sebagian tali terlepas dan terseret peti yang terbawa ombak. Kui Hong cepat lari menghampiri ketika peti terbawa sampai ke tepi dan diam-diam merasa heran mengapa peti yang kelihatan berat itu sampai dapat terbawa ombak kecil ke pantai, seolah-olah ada yang menggerakkannya. Dia menangkap ujung tali yang terlepas, lalu menarik peti ke darat. Memang cukup berat dan diam-diam ia menduga-duga benda apakah gerangan yang berada di dalam peti. Agaknya angkutan sebuah perahu yang terguling atau terjatuh ke laut, kemudian oleh ombak terdorong sampai ke tepi, pikirnya sambil menarik terus peti itu ke atas pasir sehingga ombak air laut tidak dapat mencapainya. Dengan hati berdebar, dia membuka tali yang mengikat peti itu, kemudian dibukanya penutup itu. Dengan pengerahan tenaga, dapat dia memaksa penutup yang tertutup rapat itu. Brak! Tutup peti terbuka dan Kui Hong cepat menjenguk peti dengan hati yang tidak sabar lagi. Hai! Darah itu menjerit dan hampir dia pingsan saking kagetnya, otomatis kedua tangannya meraba sepasang pipinya yang menjadi pucat, matanya terbelalak memandang ke dalam peti. Biarpun Kui Hong seorang darah perkasa yang tidak takut menghadapi setan sekalipun, namun sekali ini dia benar-benar terkejut dan ngeri karena tidak menyangka-nyangka bahwa peti itu terisi sebuah mayat. Hati siapa takkan terkejut membuka peti yang dikira berisi barang berharga, ternyata terisi mayat seorang kakek tua yang pakaiannya masih baru akan tetapi potongannya tidak karuan itu. Ih! Kui Hong menjerit lagi dan matanya terbelalak makin lebar, kemudian dia menggosok-gosok kedua mata dengan tangan seolah-olah tidak percaya akan pandang matanya sendiri. Mayat itu dapat bergerak? Mula-mula pelupuk mata yang tadinya terpejam itu bergerak-gerak, lalu mata itu terbuka, kemudian mulut yang tak bergigi itu menyeringai dan tertawa. Hehehehehe. Kakek yang kurus kering itu melompat keluar dari dalam petinya. Setelah kini merasa yakin bahwa yang dihadapinya adalah makhluk hidup, bukan mayat yang hidup kembali, hati Kui Hong menjadi tenang dan keberaniannya timbul kembali. Ia segera memandang penuh perhatian dan mendapat kenyataan bahwa biarpun kelihatannya seperti mayat, namun sesungguhnya yang berdiri di depannya, bertubuh tinggi kurus kering ini adalah seorang kakek yang sangat tua, begitu tuanya sampai tidak berdaging lagi. Mukanya pucat tak berdarah seperti mayat dan matanya mengerikan karena batas antara manik mata hitam dan putihnya sudah kabur membuat mata itu seperti berwarna putih semua. Kakek tua renta yang seperti mayat hidup ini bukan lain adalah Cui Bengko Aiong, tokoh utama dan pertama dari Pulau Neraka yang selama ini menyembunyikan diri saja. Barulah sesudah tanpa disengaja dia bertemu dengan Wan Keng In dalam persembunyiannya di Pulau Neraka dan dia mengambil pemuda itu sebagai muridnya. Kakek ini mulai mau berkenalan lagi dengan dunia ramai, bahkan dengan dunia Kang Ou. Akan tetapi karena sudah puluhan tahun dia mengasingkan diri, mempelajari ilmu yang aneh-aneh, melakukan tapa dan pantangan yang tidak lumrah, bahkan tempat pertapaan yang paling digemarinya adalah di dalam peti-peti mati bekas mayat yang sudah tua sekali sehingga dia seolah-olah dalam puluhan tahun ini tidur bersama kerangka-kerangka manusia. Maka sekali keluar di dunia ramai dia membuat geger dengan kelakuannya yang tidak lumrah manusia. Dia ternyata amat sayang kepada Wan Keng In sehingga hanya pemuda yang menjadi muridnya itu saja yang dapat menguasainya dengan bujukan-bujukan bahkan kadang-kadang dengan teguran-teguran seperti kalau orang menghadapi anak kecil. Ketika mendengar dari muridnya akan pertemuan orang-orang pandai dari dunia persilatan yang diadakan oleh Tian Liongpang, kakek ini menyatakan ingin menghadirinya. Keng In sudah melarang gurunya karena maklum bahwa gurunya tentu akan membikin kacau. Sedangkan dia sendiri masih prihatin memikirkan pulau neraka yang di bumi hanguskan oleh pasukan-pasukan pemerintah. Akan tetapi kakek itu nekat dan muncul secara tak terduga-duga karena sebelumnya dia sudah bersembunyi di dalam peti mati di bawah tanah dan begitu dia muncul, benar saja menimbulkan geger. Anehnya, kakek ini seperti memiliki getaran yang ajaib sehingga secara luar biasa muncul pula dua orang sutenya di tempat pertemuan orang Kang Ou itu yang mengakibatkan tewasnya Kui Bun Lomongobo Ek. Keng In membawa pergi gurunya dan setengah memaksa gurunya untuk mengenakan pakaian yang telah dibelinya. Kakek itu menurut, tetapi beberapa hari kemudian ia lenyap kembali tanpa pamit. Demikianlah, secara tak terduga-duga, kakek ajaib itu berada dalam peti yang didaratkan Kui Hong. Kiranya kakek ini timbul rindunya untuk mengunjungi pulau neraka,
Agaknya dia lupa akan penuturan muridnya bahwa pulau neraka telah di bumi hanguskan oleh pasukan pemerintah. Akan tetapi, sebelum tiba di pulau neraka kakek itu ketiduran di dalam petinya sehingga peti yang merupakan perahu dan tempat tidur itu terbawa ombak sampai minggir dan secara kebetulan saja dia bertemu dengan Kui Hong. Hehehaha, bocah kurang ajar. Orang sedang enak-enak tidur diganggu. Kau agaknya minta dihajar. Cui Beng Koaiong yang sudah berdiri di depan Kui Hong menegur dan biarpun dari kerongkongannya terdengar suara kekeh seperti orang tertawa, akan tetapi mulutnya yang tak bergigi lagi itu cemberut, dan kedua kakinya bergantian dibanting-banting ke atas pasir seperti seorang anak kecil kalau marah dan kecewa. Kui Hong adalah seorang dara yang berhati keras, akan tetapi menyaksikan keadaan kakek yang seperti anak-anak ini, yang amat aneh dan yang dapat ia duga tentu bukan orang sembarangan, segera menjura dengan sikap hormat dan berkata, "Mohon maaf sebanyaknya, Lo Cianpue. Karena tidak tahu maka saya berani mengganggu, tidak mengira bahwa Lo Cianpue yang berada dalam peti itu. Hayo berlutut dan mengaku kakekmu sebagai Sucou, kakek guru besar, baru aku mau mengampunimu." Dahulu ketika pertama kali berjumpa dengan Wan Keng In, kakek itu juga berkata demikian dan Keng In menuruti kemauannya. Maka pemuda itu lalu diambil murid dan diajari ilmu-ilmu yang amat luar biasa. Akan tetapi Kui Hong adalah seorang gadis yang keras hati. Sebagai keponakan dan juga murid pendekar siluman yang terkenal tentu saja dia tidak sudi mengaku kakek itu sebagai Sucou, karena hal itu sama saja mengakui kakek ini sebagai kakek guru dari pamannya. Kalau dia melakukan ini, berarti sebuah penghinaan telah dilontarkan kepada nama besar pendekar super sakti. Lo Cianpue, jawabnya dengan suara dingin. Saya telah melakukan kesalahan yang tidak saya sengaja dan untuk itu telah mohon maaf kepadamu. Harap Lo Cianpue tidak menuntut yang terlalu berat. Lo Cianpue bukan Sucou saya, tidak mungkin saya mau mengakui Lo Cianpue sebagai Sucou. Sudahlah, saya mempunyai banyak pekerjaan. Setelah berkata demikian, Kui Hong membalikkan tubuhnya dan melangkah pergi meninggalkan kakek yang menimbulkan rasa ngeri di hatinya itu. Hei! Berhenti! Jangan harap kau bisa pergi sebelum berlutut dan mengakui aku sebagai Sucou. Kui Hong terkejut bukan main. Dia sedang melangkah cepat, akan tetapi baru 5-6 langkah. Setelah meninggalkan kakek itu kurang lebih 4 meter jauhnya, tiba-tiba tubuhnya terhenti dan kakinya tak dapat digerakkan ke depan, seolah-olah ada tenaga mujizat menahannya dari depan, atau lebih tepat lagi, tenaga mujizat itu menyedot dan menahannya dari belakang. Dia menjadi penasaran, dikerahkannya sinkangnya dan dia memaksa diri melangkah ke depan. Kakinya dapat digerakkan, namun langkahnya tetap di tempat, sama sekali tidak dapat maju sejengkal pun. Hehehe, anak nakal. Mana bisa kau pergi begitu saja sebelum memenuhi permintaanku? Hayo kembali ke sini. Makin kagetlah Kui Hong ketika tubuhnya tertarik ke belakang oleh tenaga yang amat dahsyat, yang membuat dia ketika bertahan, hampir terjengkang. Cepat ia membalikkan tubuhnya dan melihat betapa kakek itu hanya melambaikan tangan kiri, dari mana menyambar tenaga yang dahsyat, yang menariknya, maklumlah dia bahwa dia berhadapan dengan orang yang memiliki ilmu kepandaian luar biasa dan yang tidak berniat baik terhadap dirinya. Dia merasa menyesal sekali mengapa dia meninggalkan Limo Kiam, karena untuk menghadapi lawan yang begini pandai, dia harus melawan dengan mati-matian, dan kalau pedang pusaka itu berada di tangannya, tentu dia akan dapat melawan lebih baik. Betapapun juga, melihat betapa kakek itu menyeringai mengerikan dan tubuhnya seperti terbetot ke depan, Kui Hong membentak marah. Kiranya engkau iblis yang jahat? Dia lalu meloncat ke depan dan memukul dengan tenaga Swat Im Sin Chiang, yaitu tenaga inti es yang merupakan pukulan paling ampuh dari gadis perkasa ini. Ciet! Buk! Tubuh kakek itu terpental bergulingan dan dia bangkit lagi sambil menggigil. Ih, dingin! Apakah kau dari Pulau Es? Tanyanya. Kui Hong terbelalak. Pukulannya yang mengenai dada tadi hebat sekali, dia telah mengerahkan seluruh tenaga sinkangnya. Namun kakek itu hanya terpental, dan cepat dapat bangkit lagi sambil sedikit menggigil kedinginan, bahkan dari suaranya dapat ia ketahui bahwa kakek itu sama sekali tidak terluka. Mendengar pertanyaan itu, Kui Hong menjawab cepat untuk membuat kakek yang lihai luar biasa itu menjadi takut. Benar. Aku adalah keponakan dan murid dari pendekar super sakti, majikan Pulau Es. Harap Lo Cianpue jangan mengganggu aku dan suka pergi, agar jangan membikin marah pamanku.
Kakek itu tertawa lebar dan Kui Hong merasa makin ngeri. Kakek itu tertawa seperti mayat tertawa. Hanya mulutnya saja yang terbuka dan menyeringai dan dari kerongkongannya keluar suara terkekeh, akan tetapi biji matanya yang putih, wajahnya, sama sekali tidak ikut tertawa. Hehehaha. Jadi engkau murid pendekar siluman? Kebetulan sekali. Sudah lama aku rindu untuk mengadu ilmu dengan pendekar siluman. Sekarang bertemu dengan muridnya, dapat kuukur sampai di mana kehebatannya. Setelah berkata demikian, kakek itu menyerang. Serangannya amat luar biasa, tubuhnya mengkerut pendek, kemudian tiba-tiba mencelat ke arah Kui Hong. Kaki tangannya bergerak kacau akan tetapi tahu-tahu kedua tangan yang jari-jarinya kurus seperti kerangka itu mengirim 5 kali totokan secara bertubi-tubi. Gerakan ini mengingatkan Kui Hong akan gerakan binatang kuda laut yang meloncat, atau semacam ulat yang kalau hendak meloncat selalu menekuk dan mengerutkan tubuhnya, baru tiba-tiba mencelat ke depan. Cepat ia menggerakkan tubuhnya mengelak, 5 kali berturut-turut akan tetapi yang terakhir betapapun cepat gerakannya, tetap saja pundaknya tertotok dan tubuhnya menjadi lemas lumpuh. Hehehe. Tidak seberapa. Kakek yang mengerikan itu terkekeh, tangannya bergerak lagi ke arah pundak dan totokannya buyar. Lalu Kui Hong meloncat bangun lagi. Ngeri hati darah ini, karena maklum bahwa kakek itu sengaja mempermainkannya, setelah berhasil menotoknya lalu membebaskan totokan itu agar dia dapat melawan lagi. Perasaan ngeri ini sama sekali bukan berarti dia takut, malah sebaliknya. Dia menjadi penasaran dan biarpun maklum bahwa kakek itu sakti sekali, namun dia mengambil keputusan untuk melawan mati-matian. Maka ia cepat membalas dengan serangan cepat, menggunakan ilmu silat yang ia pelajari dari pamannya. Semacam ilmu silat yang memiliki dasar ilmu Soan Hong Lui Kun. Akan tetapi tentu saja tidak seperti Soan Hong Lui Kun yang asli karena ilmu mujizat itu hanya dapat dilatih secara sempurna oleh seorang yang kakinya tinggal sebuah. Pendekar super sakti telah mencipta sebuah ilmu silat yang dasarnya memakai ilmu itu, akan tetapi gerakan kakinya tentu saja disesuaikan dengan orang yang berkaki dua. Namun ilmu ini cukup hebat, tubuh Kui Hong mencelat ke sana kemari dan pukulan kedua tangannya menggunakan Fiang Xinjiang yang panas, sedangkan kadang-kadang dirubah dengan Swat Im Xinjiang yang dingin. Hebat. Hebat. Ilmu apa ini? Kakek itu terkekeh-kekeh, mengelak ke sana kemari dan kadang-kadang memberi komentar ketika menangkis pukulan-pukulan itu. Panas. Fiang Xinjiang, ya. Aduh, dinginnya, inilah Swat Im Xinjiang. Haha, akan tetapi bukan apa-apa bagiku. Plak. Plak. Ketika Kui Hong memukul dengan kedua tangannya berturut-turut selagi tubuhnya mencelat ke atas, menukik dan mengirim pukulan Yang Kang dan Im Kang dengan kedua tangan mengarah ubun-ubun kepala kakek itu, Cui Beng Ko Ai Ong menerima pukulan itu dengan kedua telapak tangannya dan Kui Hong merasa betapa kedua telapak tangannya melekat kepada kedua tangan kakek itu, tak dapat terlepas lagi seperti tersedot oleh hawa yang mujizat. Tubuhnya masih berada di udara, kedua kaki ke atas dan kedua tangannya tersangga oleh kedua tangan si kakek sehingga kelihatannya dua orang itu sedang main akrobat. Hehehe. Kakek itu tertawa dan sekali dia dorongkan kedua tangannya, tubuh Kui Hong terlempar jauh ke atas dan ke belakang. Untung bahwa darah ini memiliki ginkang yang sudah cukup tinggi sehingga dia dapat berjungkir balik dan jatuh ke atas tanah dengan kedua kaki yang ditekuk lututnya terlebih dulu, tidak sampai terbanting. Kui Hong melongo dan dia maklum bahwa kalau dilanjutkan, dia akan celaka. Lebih baik lari mengambil pedang Limokiam lebih dulu, atau minta bantuan bibinya, Poa Chiok Lin. Kalau dia menggunakan pedang itu dan dibantu bibinya, tentu akan dapat merobohkan kakek sakti ini. Maka dia lalu membalikan tubuhnya dan lari. Yit. Baru enak-enaknya bertanding mau pergi kemana? Kembali Kui Hong terkejut karena seperti tadi, tubuhnya tidak dapat maju biarpun kedua kakinya tetap bergerak lari. Dia hanya lari di tempat, padahal jarak antara dia dan kakek itu ada 7 meter jauhnya. Bulu tengkuknya berdiri, ini tidak lumrah, pikirnya. Bukan kepandaian manusia. Tiba-tiba terdengar pekik burung di udara. Kui Hong menengok dan diam-diam mengeluh. Celaka, burung Raja Wali dari Pulau Neraka. Kalau bocah bengal dari Pulau Neraka yang datang, dia lebih celaka lagi. Dikerahkannya tenaga sinkangnya, namun tetap saja tubuhnya tak dapat maju dan kakek itu terkekeh-kekeh girang mempermainkan darah itu.
Burung Raja Wali menyambar turun dan tiba-tiba dari atas punggungnya meloncat turun seorang laki-laki berkaki buntung sebelah. Pendekar super sakti Sumahan. Begitu meloncat turun, Sumahan menggerakkan tangan kanannya didorongkan ke depan di antara keponakannya dan kakek itu. Serangkum tenaga dahsyat menyambar, dan terputuslah tenaga kakek yang menyedot tubuh Kui Hong. Akibatnya, Kui Hong yang mengerahkan tenaga lari ke depan itu, terdorong ke depan dan nyaris hidungnya yang kecil mancung itu mencium tanah kalau saja dia tidak cepat menekuk leher dan membiarkan bahunya yang terbanting, lalu bergulingan dan hanya pakaiannya saja yang kotor, akan tetapi kulit tubuhnya tidak sampai terluka. Ia meloncat bangun dan betapa girangnya ketika ia melihat pamannya telah berada di situ. Dengan heran Kui Hong menoleh ke arah burung Raja Wali yang kini bertengger di batu karang dan kelihatan tenang-tenang saja. Pamannya lah yang datang menunggang Raja Wali. Sungguh aneh. Sumahan berdiri dengan kaki tunggalnya, bersandar tongkat dan memandang kakek kurus itu dengan sinar mata tajam dan dia berkerut. Kakek itu pun memandang dan agaknya dia lupa akan kebiasaannya terkekeh, karena kini dia melongo dan meneliti Sumahan dari kakinya yang tinggal sebetah sampai ke rambut kepalanya yang putih berkilau seperti benang-benang perak itu. Kau. Pendekar siluman, tucu dari Pulau Es. Kakek itu bertanya, suaranya agak gemetar. Sumahan mengangguk, masih tidak menjawab dan sedang meneliti kakek di depannya. Dia tidak mengenal kakek itu, akan tetapi yang membuat dia heran adalah muka yang pucat tak berdarah, dan sukar sekali menaksir usia kakek ini, tentu lebih dari 100 tahun. Juga kulit pembungkus tulang tanpa daging itu kelihatan kebiruan, dan dia maklum bahwa orang ini memiliki kekebalan yang tidak lumrah dimiliki manusia, maka dia bersikap hati-hati. Betapa herannya ketika dia menjawab dengan anggukan kepala, tiba-tiba kakek itu menjatuhkan diri berlutut. Sebelumnya hamba, Cui Beng Koayong mohon maaf sebanyaknya kepada tucu Pulau Es bahwa hamba seorang buangan berani bersikap kasar terhadap pemilik Pulau Es. Sumahan mengerutkan alisnya yang masih hitam, berbeda dengan rambut kepalanya, kemudian terdengar dia bertanya dengan suara halus dan hormat. Lo Cian Wei siapakah? Dan mengapa minta maaf kepadaku? Tiba-tiba kakek itu bangkit berdiri, tertawa dan berkata, aku sudah memenuhi sumpah dan kewajiban, sebagai orang buangan dari Pulau Neraka sudah minta maaf. Sekarang, karena kita bertemu bukan di Pulau Es, tingkat kita menjadi sama-sama orang pelarian, hahaha. Lo Cian Wei dari Pulau Neraka? Sumahan teringat akan Lulu dan kembali diam-diam dia merasa heran sekali. Masih ada hubungan apakah dengan ketua Pulau Neraka? Ketua Pulau Neraka? Wanita itu? Hehe, dia hanya ketua palsu, ketua boneka, hahaha. Kamilah yang sebetulnya menjadi pimpinan Pulau Neraka. Kami berdua, aku Cui Beng Koayong dan Suteku Butek Xiaojin si gila otak miring itu. Wanita itu bisa apa? Kalau aku menghendaki, mana bisa dia menjadi ketua Pulau Neraka? Sumahan makin terheran-heran dan diam-diam mengkhawatirkan keadaan Lulu. Mengapa Lo Cian Wei membiarkan dia menjadi ketua? Engkau tertarik sekali kepadanya, bukan? Hehe, pendekar siluman, karena dia itu adik angkatmu, karena dia mendendam kepadamu, maka kami biarkan saja. Kami senenek moyang kami telah disumpah untuk menjadi orang buangan dari Pulau Es, tidak diperbolehkan menginjakkan kaki ke Pulau Es. Betapapun inginku menandingi yang menjadi ketua Pulau Es, kalau aku tidak boleh datang ke sana, bagaimana mungkin? Maka ku biarkan wanita adik angkatmu itu menjadi ketua, karena dialah merupakan umpan agar aku dapat berhadapan denganmu di luar Pulau Es. Sayang, ketika kau berani datang ke Pulau Neraka, aku dan Suteku sedang pergi merantau. Akan tetapi, sekarang Pulau Es telah menjadi abu, juga Pulau Neraka, kita sama-sama tidak berpulau, sama-sama menjadi pelarian dan kebetulan kita saling jumpa di sini. Pendekar siluman, hayo kita mengadu ilmu di sini. Biarlah dendam Pulau Neraka yang sudah ratusan tahun itu kita selesaikan di sini, kau sebagai tucu Pulau Es harus membayarnya. Nanti dulu, Lo Cian Wei. Setelah Pulau Neraka di bumi hanguskan oleh pasukan pemerintah, lalu bagaimana dengan kedudukan ketua Pulau Neraka? Sumahan masih khawatir akan nasib Lulu yang dicintanya. Dia? Hehe, biarlah menjadi ketua orang-orang pelarian itu. Tadinya akan kubunuh dia, akan tetapi mengingat bahwa putranya menjadi muridku, maka... sudahlah, banyak ngobrol. Hayo kau kalahkan aku.
Berkata demikian, kakek itu sudah menerjang maju dengan gerakan aneh namun ganas dan dahsyat sekali ke depan, sumahan mencelat ke atas menghindar dan batu karang pecah berhamburan terkena hantaman kakek itu debu mengepul menandakan betapa hebatnya pukulan tadi. Kui Hong, pergilah, tempat ini berbahaya untukmu. Sumahan berkata ketika melihat keponakan dan muridnya itu tampak maju untuk membantunya. Mendengar kata-kata yang nyaring ini, Kui Hong menghentikan niatnya dan matanya terbelalak menyaksikan pamannya yang sudah bertanding dengan kakek itu. Bersambung ke bab 34. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.